Happy learning in Enjoy Aurika. parenting online kali ini bersama dengan ini Aurika. Untuk terus mengikuti Nah, tips parenting kita sudah dan tips mengenal menarik Aurika. yang lainnya. Semoga ini akan membantu papa mama untuk nantinya kalau ada kendala baik putra putrinya ataupun siswa siswinya yang ada di sekolah mengalami gangguan pendengaran, insya Allah kami siap membantu untuk berkonsultasi. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, kita langsung menyambut narasumber kita untuk menyampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Kita langsung aplaus buat Bunda Sinta Nursima. Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Saya coba mulai share screen ya Pak Yu ya. Oke, sudah tampak? Tampak. Oke. Baik. Selamat pagi semua, sampai bertemu lagi. Selamat bertemu lagi dalam parenting online pagi ini. Hari ini saya dapat jatah untuk bicara tentang perkembangan kognisi pada anak. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang perkembangan kognisi, mau tidak mau kita berarti bicara tentang otak secara keseluruhan. Semuanya. Apa yang terjadi di dalam otak itu kita akan lihat sama-sama pada pagi ini. Perkembangan anak sebetulnya itu sama dengan kematangan sistem saraf. Kematangan sistem saraf di dalam bayi sejak janin ini akan terjadi sesuai dengan urutan dan masing-masing memiliki spesifikasi kematangan sendiri-sendiri. Semakin matang bayi itu akan semakin terampil dia. Semakin lebih matang lagi akan semakin lebih terampil dia. Apa yang terampil semuanya, semua aspek perkembangan, ya fisiknya, ya kognisinya, ya sosial emosinya, dan lain-lain. Nah, berarti kalau kita bicara tentang perkembangan kognisi, mau tidak mau kita harus bicara tentang perkembangan neurological atau sistem saraf pada bayi. Seperti saya tadi bilang, perkembangan kognisi berarti kita bicara tentang otak. Kita akan mulai. Kapan otak itu dibentuk? Yaitu sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan dia sudah menerima berbagai stimulus yang kelak akan menentukan tahap-tahap selanjutnya. Karena itu kalau di dalam ilmu-ilmu parenting mungkin kita sudah tidak asing lagi bahwa banyak sekali yang bilang pada saat ibu hamil, makanlah yang bernutrisi, yang bagus kandungan gizinya, kemudian jangan gampang stres dan sebagainya, karena memang semua ini pembentukan anak dimulai sejak dalam kandungan. Dan dia terjadi pada semua aspek perkembangan, bukan cuma fisik ya yang nampak, mungkin fisik makin lama makin gede jadi janinnya, tetapi sebenarnya itu terjadi pada semua aspek perkembangan. Dan fondasi ini akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Sesaat setelah bayi itu nanti lahir, dia terus belajar dan semua ini akan menjadi fondasi kelak bagaimana dia belajar. Akan mempengaruhi bagaimana kelak perilakunya, bagaimana kesehatannya, dan bagaimana dia kelak merespon sebuah tantangan. Apakah akan dianggap sebagai sebuah tantangan yang harus diperjuangkan gitu keberhasilannya, atau akan dianggap sebuah stresor yang akan membuat dia stres. Ini semua akan mempengaruhinya. Ini suara saya agak serak-serak merdu ya, saya agak sedikit flu. Nah, ini kita lihat bagaimana otak bayi itu berkembang. Kita lihat pada saat dia lahir, itu kapasitasnya 25% dari otak dewasa. Tetapi pada saat dia umur 1 tahun, sudah menjadi lebih dari 2 kali lipatnya. Pada usia pertama, dia sudah 70% dari otak orang dewasa. Bayangkan dari 0 ke umur 1 tahun, dia sudah berlipat lebih dari 2 kalinya. Dan pada saat umur 3 tahun, umur 5 tahun, dia sudah hampir optimal, sudah hampir menyerupai perkembangan otak dewasa.
Disinilah sebetulnya fondasi itu diletakkan. Akan menjadi apa anak kita kelak itu benar-benar di golden period, yaitu pada usia yang sangat dini, bahkan sejak dia masih di dalam kandungan, sejak dia masih berupa janin. Nah, sekarang kita lihat ya, ini ada sebuah teori tentang otak, bahwa otak itu sebenarnya adalah berevolusi dari yang sederhana, kemudian berkembang lebih kompleks lagi, dan akhirnya lebih kompleks lagi. Secara umum, ini teori mengatakan bahwa otak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kali berkembang adalah reptilian brain atau lizard brain, ada yang menyebut juga survival brain. Kemudian dia akan berevolusi, berkembang menjadi limbic brain atau emotional brain. Dan yang terakhir dia akan berkembang menjadi thinking brain, otak yang mampu berpikir, otak yang kognisinya sudah tergambar dengan sangat jelas. Kita lihat lebih lanjut gambarnya. Nah, ini adalah lizard brain atau tadi ya survival brain. Ini di sini letaknya. Ini yang berkembang pertama kali, yang ada di dalam bayi begitu dia sesaat setelah dia lahir, bahkan masih di janin tadi, kemudian lahir. Inilah yang berkembang, lizard brain. Lizard brain ini apa sih? Nah, ini. Lizard brain atau survival brain, namanya saja survival ya. Fungsinya adalah untuk merespon terhadap bahaya, untuk mempertahankan diri. Ini merupakan otot refleks dasar dan juga termasuk bernafas dan lain-lain ya yang refleks, dan juga untuk rasa lapar. Namanya saja survival ya. Berarti dia harus mempertahankan diri. Misalnya kita lihat bayi, kalau tahu-tahu ada sinar yang sangat menyilaukan, dia refleks nutup mata gitu ya. Kemudian kalau dia melihat mendengar suara yang keras, refleks dia akan mungkin kayak kaget gitu ya, gitulah, bergerak refleks. Kalau kita berikan panduan atau kita berikan suatu pegangan di telapaknya, maka dia refleks akan menggenggam. Dan bayi ini kalau kita pegang gitu ya, kemudian kita turunkan ke lantai gitu, dia refleks kakinya juga akan mengangkat. Begitu juga kalau ada benda yang sangat panas atau sangat dingin atau yang tajam, pokoknya yang tidak aman menurut dia, maka dia refleks akan menarik tangannya. Jadi semuanya ini berkembang untuk mempertahankan diri. Kita lihat di situ saya beri gambar bahwa semuanya tentang aku. Aku harus aman. Ini dia. Jadi bagaimana caranya supaya aku aman, yaitu dengan mempertahankan diri tadi terhadap bahaya gitu ya, supaya dia aman. Ini yang disebut dengan survival brain. Jika survival brain ini sudah berkembang bagus, maka akan berkembang yaitu ke tahap berikutnya, mammalian brain atau yang disebut dengan emotional brain. Sesaat setelah bayi lahir, dia berkembang survival brain-nya, dan tidak terlalu lama akan berkembang juga emotional brain-nya, yaitu emosi. Tahapnya dia mengenal emosi. Emosi senang, emosi sedih, emosi takut, dan lain sebagainya. Tidak mengenal dimensi waktu. Artinya yang bayi tahu ya saat ini seperti ini. Tetapi dia sudah memiliki ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Ini penting sekali karena disinilah yang itu sih mengacungkan bendera ya. Di sini sudah berkembang orientasi hubungan dengan orang lain. Pada saat ini bayi benar-benar sudah berorientasi pada komunikasi dengan orang lain, pada orientasi dengan orang lain. Dia tahu bahwa dia tahu bahwa kalau aku lapar, misalnya refleks dia menangis, dia tahu ada seseorang yang datang pada dia, kemudian memberikan ASI misalnya, dia Mohon maaf suaranya Bu Sinta. Unmute.
Oke, ya tadi di unmute semua ya. Oke, jadi pada tahap ini bayi sudah memiliki penilaian si A ini seperti apa, si B seperti apa. Dia sudah mengenal emosi itu, baik emosi yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, dan semuanya akan direkam oleh dia. Dia sudah memiliki ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Dan ini sangat berperan penting bagi perkembangan otak selanjutnya. Nah, pada saat orientasi dengan hubungan ini akan muncullah apa yang namanya trust atau percaya. Jika bayi itu menangis, kemudian dia direspon positif, oh kamu lapar ya, kemudian mungkin diberi ASI, atau oh pokoknya basah ya, kemudian digantikan, kemudian dia merasakan ditimang, dia merasakan diajak ngobrol, dia merasakan bahwa dia diterima secara positif, maka muncullah apa yang namanya trust atau percaya diri. Begitu bayi itu percaya, maka dia akan merasa nyaman. Tadi otak yang pertama dia harus aman dari bahaya. Kemudian yang kedua, dia selain aman, dia juga merasa nyaman. Perasaan aman dan perasaan nyaman inilah yang akan membuat koneksi otaknya akan semakin bagus. Dia akan siap untuk menerima banyak hal. Dia siap untuk mengeksplor dunia. Dia siap untuk menerima berbagai macam stimulasi dari lingkungan karena dia merasa aman dan merasa nyaman. Jika ini sudah terbentuk rasa aman dan rasa nyaman, maka perkembangan selanjutnya akan berjalan dengan sangat baik, yaitu thinking brain, otak yang berpikir. Nah, otak yang berpikir, fungsinya apa? Semuanya, segala sesuatu tentang kognisi, kemampuan dia menganalisa, membuat keputusan, kemampuan dia untuk matematik kelak, membandingkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari sinilah anak akan belajar, karena dia aman dan nyaman itu tadi, dia tahu, oh berarti aku harus begini, oh berarti harus begitu, dia rileks untuk mengembangkan kemampuan otaknya. Dan otak yang sehat adalah otak yang koneksinya sangat bagus. Dia cepat merespon berbagai macam stimulus. Di dalam otak bayi itu bisa terjadi jutaan koneksi dalam 1 detik. Begitu ada stimulus, langsung sinaps, neuron-neuron yang ada di otak ini saling berkoneksi, dan koneksinya mencapai jutaan dalam 1 detik. Terjadi pada apa? Pada otak yang berkembang dengan baik. Yang dia aman, kemudian dia merasa nyaman, emotional brain, dan akhirnya dia menjadi thinking brain. Ini sebenarnya adalah peran penting kita ya sebagai orang tua untuk memberikan rasa aman dan nyaman itu tadi. Supaya kelak di otaknya bisa maksimal, bisa optimal perkembangannya. Otak manusia sangat luar biasa, tapi dia butuh peran kita untuk bisa membuatnya menjadi optimal. Melalui apa? Melalui koneksi, melalui interaksi, seperti yang saya bilang tadi, emotional brain. Emotional brain yang akan membuat bayi merasa aman dan nyaman, membuat dia untuk siap mengeksplor banyak hal. Nah, cuman otak tidak hanya dipengaruhi oleh keturunan. Memang dipengaruhi oleh keturunan. Seorang anak kemungkinan akan memiliki daya pikir yang mirip dengan orang tuanya. Artinya memiliki kemungkinan, tidak selalu. Dan faktor yang kedua adalah faktor keluarga, kondisi. Seperti saya bilang tadi, interaksi positif antara anak dan orang tua, keluarga juga, adalah faktor utama bagi perkembangan kognisi anak. Benar-benar memegang peran yang sangat penting bagi perkembangan kognisi anak. Otak begitu dia mendapat respon yang positif, dia akan berpendar gitu ya. Dia akan berpendar, akan berkoneksi. Selaput-selaput saraf di dalam otak ini akan tebal. Semakin sering intensitas interaksi dilakukan, maka akan semakin tebal dan akan semakin kuat juga. Dan begitu dia kuat, akan semakin kuat juga pancarannya atau koneksinya ke sinaps-sinaps lain. Kemudian dia distimulasi lagi, diberi hubungan yang menyenangkan lagi, semakin tebal lagi, semakin kuat pula pancarannya ke sinaps-sinaps yang lain. Sehingga otak akan terintegrasi
Begitu ada stimulus yang masuk, dia tidak hanya mengenai apa yang dia masuk, tetapi dia akan mengenai semua yang ada di dalam otak itu, jika koneksinya bagus. Dan koneksi dibentuk oleh interaksi positif. Ini yang penting untuk digarisbawahi. Nah, integrasi otak tadi saya sudah bilang dibentuk melalui interaksi yang positif. Sangat banyak teori-teori tentang integrasi otak, yaitu kita sebagai orang tua harus memberi stimulasi, kemudian jika bayi itu berespon, kita menanggapi. Tugas kita adalah memberi, menanggapi, memberi, menanggapi, memberi, menanggapi, dan seterusnya untuk membuat lapisan-lapisan yang ada di dalam saraf otak itu semakin kuat, semakin tebal. Semakin sering kita memberi dan menanggapi, semakin kuat dia, semakin tebal dia, yang akhirnya koneksinya pun semakin cepat dan semakin jauh gitu ya. Memberi, menanggapi. Kalau misalnya dia basah popoknya, kita, oh adik basah ya popoknya. Kemudian dia mungkin menangis atau tersenyum melihat kita, dia sudah mengembangkan senyum sosial, kita tanggapi, oh adik senyum ya, anak siapa ini, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bukan hanya pada bayi, kemudian setelah dia balita, kita tanggapi dia, oh kita membaca buku bersama-sama, kita membahasakan kegiatannya dia, kita menanggapi semua halnya, itu akan semakin memperkuat lapisan-lapisan yang ada di dalam otak. Ini dikatakan oleh seorang ahli ya, otak yang terintegrasi dengan baik dapat memproses informasi yang didapatkan dari berbagai center secara bersamaan. Itu tadi saya bilang, semakin kuat, semakin terintegrasi, pancaran pendarannya itu akan semakin kuat menyentuh berbagai macam center yang ada di otak, sehingga dia bersama-sama akan berespon. Misalnya seperti ini, gimana ya? Gini misalnya, seorang bayi mungkin dia begitu masuk ke sebuah ruangan, dia merasa ruangan itu panas gitu ya, dia gerah, dia merasakan gitu dari persepsinya bahwa ini udaranya panas, kemudian dia melihat dari matanya, di situ banyak sekali kerumunan orang, dia mendengar bahwa ternyata kerumunan itu juga berisik gitu ya, mereka saling berbicara dengan suara yang keras misalnya. Kemudian bayi yang sedang digendong ini, bayi atau anak yang digendong ini, dia merasakan dekapan ibunya yang kuat gitu ya. Ibunya mungkin menggendong dia dengan mencengkeram gitu. Apalagi kemudian jika dia mendengar degup jantung ibunya yang berdebar-debar, dia tahu, wah situasi tidak aman. Situasi tidak membuatku nyaman gitu. Dia akan berespon secara bersamaan dari center-center itu, dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, dan emosinya dia, komunikasinya berkembang sehingga bayi itu menangis. Misalnya seperti itu. Tapi bisa juga bayi itu mungkin masuk ke sebuah ruangan yang sama, yang dia merasakan panas, udaranya gerah, dia melihat kerumunan orang yang banyak di situ, dia mendengar suara-suara yang berisik di situ, tapi dia tidak merasakan cengkeraman ibunya. Dia merasa bahwa dia digendong dengan sangat rileks, degup jantung yang terdengar juga degup jantung yang menyenangkan, dan dia mendengar ibunya ini berbicara dengan nada yang menyenangkan, menyapa orang-orang di sekitar. Maka bayi itu pun juga akan merasa aman dan nyaman. Dia tidak akan merasa takut, tidak akan menangis. Semua respon ini diterima secara bersamaan. Otak yang terintegrasi dengan baik, maka dia dapat memproses semuanya secara bersamaan. Kita lanjut, ini saya ada video ya, kita lihat sebentar. Ada suaranya? Ada. A child's experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will provide a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use.
Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing a foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory during the early critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly. While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected. You can't have one type of skill without the others to support it. Like building a house, everything is connected, and what comes first forms a foundation for all that comes later. Iya, video ini berbahasa Inggris ya. Saya sudah berusaha mencari yang bahasa Indonesia, tidak ada. Tapi di situ karena gambarnya jelas ya, terlihat ya bahwa semakin sering kita memberikan interaksi positif, maka sinaps-sinaps itu juga akan semakin kuat. Semakin kuat, semakin tebal, dan akhirnya digambarkan di situ pendarannya juga semakin kuat dan semakin cepat dan semakin cepat dan semakin cepat. Anak-anak akan belajar hal-hal yang sederhana, tapi dengan semakin cepatnya, dengan semakin jauhnya pendarannya, dengan semakin tebalnya saluran lapisan-lapisan neuron, maka akan semakin mampu dia akhirnya untuk mendengarkan atau mencapai sebuah informasi yang lebih kompleks lagi, Ini kesimpulan ya, ini kesimpulan. Jadi otak kita adalah berkembang seperti ini, dalam 3 tahap tadi ya. Survival brain, anak harus merasa aman dulu. Pastikan anak benar-benar aman. Kemudian emotional brain, pastikan dia mendapat interaksi yang positif, yang sering, yang intensif, yang dimulai sejak masih sangat dini untuk memperkuat lapisan-lapisan yang ada di otak tadi, sehingga akhirnya thinking brain berkembang dengan bagus. Dan semuanya ini akan menjadi dasar berkembangnya semua kecakapan atau keterampilan anak. Penglihatan, bicara, pemahaman, motorik halus, taktil, motorik kasar, sosial, emosi, semua dibentuk dari dini. Kita lihat tadi di video ya, pancaran itu semakin keras dan dia menjelaskan bahwa itu semua merupakan fondasi yang akan menentukan anak ke depannya. Bagaimana dia belajarnya kelak, bagaimana perilakunya kelak, bagaimana kemampuan dia untuk menganalisa sintesa suatu keadaan, dan akhirnya bagaimana dia membuat keputusan, bagaimana dia melakukan sebuah tindakan-tindakan, semuanya ternyata dimulai dari survival brain, emotional brain. Ini sebenarnya kesimpulan dari apa yang kita bicarakan. Karena itu untuk mengoptimalkan potensi kognisi, jangan lupa kuncinya adalah interaksi positif. Memberi, menanggapi. Memberi, menanggapi. Memberi, menanggapi. Yang akan menimbulkan perkembangan yang optimal di banyak aspek. Dan yang penting juga kita perhatikan adalah pada saat perkembangan bicaranya, melihatnya, pemahamannya, motorik halusnya, taktilnya, motorik kasarnya, sosial emosinya, ini kita amati. Sesuaikah dengan usianya, ataukah ada hal-hal yang nampaknya tidak sesuai? Ini adalah parenting online yang ke-10 ya. Yang pertama kali parenting awal-awal kita sudah belajar apa itu perkembangan motorik, apa itu perkembangan bahasa, apa itu perkembangan bicara, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian pasti orang tua juga sudah tahu karena kita sudah bicara banyak, oh ternyata penglihatan harus seperti ini, bahasa harus seperti ini, bicara harus seperti ini. Tapi kalau misalnya ada yang terlewat, kebetulan tidak melihat parenting kami sebelumnya, Bapak Ibu bisa dengan sangat mudah untuk googling ya, cari perkembangan bayi usia sekian, perkembangan anak usia sekian, maka di situ akan muncul bahwa anak umur sekian harusnya bisa ini, anak umur sekian harusnya bisa itu, baik di semua hal ya, motoriknya harus seperti apa, bahasanya harus seperti apa, dan seterusnya. Kita amati, jika ada yang kita merasa kok tidak pas, kita catat, kemudian
benar-benar diperhatikan apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, mari kita dukung. Kalau belum sesuai, segera bawa ke profesional untuk ditindaklanjuti. Kemudian kita dukung anak, selalu berikan hal-hal yang positif ke anak. Misalnya dia sedang belajar sesuatu, tidak bisa, pasti tidak bisa, tidak selalu bisa gitu ya. Ada kalanya kemudian anak melakukan sesuatu hal yang menyebabkan dia mungkin merasa tidak bisa, kita dukung dan kita motivasi. Kita dukung, kita motivasi. Kuncinya adalah di awal, interaksi positif. Dan setelah dia berkembang, tetap dukung, motivasi, dukung, motivasi. Hal-hal inilah yang akan menyebabkan perkembangan kognisi anak akan menjadi optimal. Karena kognisi yang optimal membutuhkan semua aspek perkembangan ini juga optimal. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Yo. Saya kembalikan kepada Pak Yo. Saya stop. Iya, terima kasih Bu Sinta, materi yang sangat luar biasa gitu ya. Dalam waktu yang singkat disampaikan dengan cepat oleh Bunda Sinta materi tentang perkembangan kognisi. Tapi detail sekali sebetulnya tadi ya. Mungkin akan lebih bisa terungkap dengan tanya jawab tentunya. Nah, saya lihat di chat belum ada yang bertanya. Jadi monggo kalau ada yang mau bertanya langsung, saya berikan kesempatan 3 penanya. Bisa raise hand dulu, angkat tangannya, bisa klik di reaction untuk raise hand. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, ini ada Bunda Fikrul. Ya, Bunda Fikrul boleh dibuka videonya? Oh, tunggu Pak, soalnya lagi masak Pak. Oh, oke, tidak apa-apa sudah. Langsung, boleh. Silakan Bunda Fikrul, apa yang mau ditanyakan? Ya Pak. Oke, silakan Bunda Fikrul. Perkenalkan, saya dengan Dini dari Gorontalo. Nah, karena ini membahas tentang masalah otak dan sangat menjadi ilmu baru bagi saya mohon info hal-hal apa sajakah yang membuat otak itu cenderung tidak berkembang atau menurun. Baik, demikian Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Bunda Sinta, simpel pertanyaannya. Jadi apa sih yang menyebabkan otak anak bisa berkembang atau sebaliknya malah menurun? Iya. Silakan. Terima kasih Ibu. Ini pertanyaannya simpel, jawabannya bikin saya pusing. Iya, jadi kita lihat tadi ya bahwa otak itu dipengaruhi oleh kondisi otak itu sejak lahir dan kemudian stimulasi dari lingkungan. Kalau yang sejak lahir itu memang sudah seperti itu gitu ya. Artinya kapasitas anak satu dengan anak yang lain itu akan berbeda-beda, tergantung sejak lahir dia bagaimana. Tapi kemudian interaksi positif yang diberikan oleh orang tua ini juga memegang peranan kunci. Misalnya untuk anak-anak yang dia anak-anak kita katakan anak-anak reguler gitu ya, anak-anak yang tidak mengalami masalah di tumbuh kembangnya. Ini otaknya dia sudah sangat bagus sejak dia lahir. Tapi kemudian jika interaksinya tidak optimal, maka dia juga tidak akan berkembang optimal. Tetapi untuk anak-anak yang mengalami masalah, misalnya di tumbuh kembang, apakah dia anak berkebutuhan khusus, gitu dengan berbagai macam kekhususan, dia lahir otaknya sudah tidak seperti anak yang perkembangannya semua baik-baik saja. Tetapi jika dia mendapatkan interaksi yang positif, maka dia akan menjadi optimal sesuai dengan kapasitasnya. Kapasitasnya sudah tidak kita bisa rubah gitu ya, tapi kita bisa membuat dia menjadi berkembang optimal sesuai kapasitasnya masing-masing. Masalahnya, kadang dengan berjalannya waktu, ada beberapa hal yang membuat anak tidak bisa optimal tumbuh kembangnya. Apa itu? Kesehatan misalnya. Polusi yang akan mempengaruhi anak itu di kemudiannya, misalnya seperti itu. Polusi itu apa? Polusi itu banyak, polusi udara, timbal,
polusi yang dari makanan yang tidak sehat. Kita lihat makanan-makanan sekarang ya penuh dengan MSG, penuh dengan pewarna, penuh dengan perasa dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah merupakan polusi dari makanan. Belum lagi polusi udara, belum lagi polusi lingkungan, polusi tanah misalnya. Tanah ini sudah terkontaminasi dengan berbagai hal yang tidak baik. Kemudian kita menanam pohon di situ sehingga pohonnya menyerap zat gizi dari tanah yang tidak baik juga, dan itu kemudian tumbuh menjadi buah, tumbuh menjadi sayur, dikonsumsi oleh anak dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ibu merasakan bahwa ternyata anak ini mengalami gangguan atau penurunan, segera ke profesional, Bu. Ke dokter tumbuh kembang mungkin. Kalau ibu sudah tahu masalahnya di mana, mungkin lebih spesifik. Misalnya dia masalah di perilaku, bisa juga dengan profesional yang mengatasi perilaku. Kalau dia masalahnya di fisik, mungkin bisa ke fisioterapi dan ke dokter seterusnya. Intinya kita lihat karena itu tadi, dengan berjalannya waktu banyak hal yang bisa terjadi. Tapi kondisi anak yang sudah dibawa, potensi otak yang sudah dibawa, ini bisa dimaksimalkan. Begitu Bu jawabannya. Gitu Pak Ayu, ini yang menyebabkan ya banyak hal, kesehatan dan sebagainya itu tadi. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada lagi Bu? Bagaimana Bunda? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh lanjut Pak. Jadi kalau untuk neuron yang sudah terhubung Bu, jadi dia semacam sudah terjadi hubungan ketika ada respon stimulus-stimulus yang dilakukan, yang dirasakan oleh otaknya, itu akan terhubung terjadi hubungan baru, neuron baru. Nah, apakah itu bisa terputus atau bagaimana Bu? Intinya begini Bu. Semakin kita memberikan sebuah stimulasi, maka lapisan di neuron itu akan semakin bagus. Semakin kita ulang stimulasinya akan semakin bagus lagi. Semakin kita ulang, semakin tebal dan semakin kuat. Tetapi jika dia belum kuat, belum tebal, fondasinya belum terbentuk dengan bagus, kemudian kita stop memberi stimulasi, lupa. Karena dia belum kokoh. Ibaratnya fondasi rumah tadi di video digambarkan, fondasinya itu harus kokoh dulu. Kalau fondasinya belum kokoh, kita bangun dinding, kita beri pintu, kita beri jendela, dia mungkin ambruk rumahnya. Artinya anak ini akan sangat bagus kemampuannya kalau dia sudah kokoh. Kokoh apanya? Saya kurang tahu putarnya Ibu ya ada masalah di mana. Tapi misalnya masalahnya di A, maka dia dikokohkan di A itu dulu. Misalnya dia ada masalah di bahasa, kita kokohkan bahasanya. Kita stimulasi setiap hari untuk membuat dia semakin kuat dan semakin tebal. Kalau kemudian belum tebal, kita sudah berhenti, ya mungkin dia akan menurun lagi, dia akan lupa lagi karena itu belum kokoh. Begitu Bu. Oh iya baik. Jadi kalau untuk kebetulan anak saya gangguan pendengaran. Nah untuk bahasa, jadi begitu ada bahasa atau kata yang dia sudah bisa, itu saya perkuat di bahasa satu dulu, jangan menambah dulu yang lain. Bahasa Indonesia, Ibu akan menambah bahasa, maksudnya akan menambah kosakata lain. Iya. Oh ditambah Ibu, harus ditambah. Tetapi kaitkan dengan kosakata yang sudah lama, karena Ibu ingin membentuk koneksi yang banyak. Misalnya anak sudah tahu kata makan gitu ya, ibu memperkenalkan, Ade mau makan, dia manggut-manggut, berarti dia sudah tahu kata makan, atau dia menunjuk ke makan, sudah tahu makan. Ibu kuatkan pemahaman makan dengan memberikan banyak hal. Ade mau makan ayam, atau Ade mau makan roti, atau Ade itu papa sedang makan, atau Ade hati-hati makanannya tumpah, atau Ade makanannya panas. Ade ini makanannya nggak enak, rasanya nggak suka Ibu, kamu juga nggak suka ini rasanya nggak enak, ini sudah busuk, dan seterusnya. Dengan Ibu berbicara yang terkait dengan makanan, tetap Ibu memberikan makan, tapi memperkaya dengan bahasa yang lain, Ibu sudah membentuk koneksi ke emosi. Oh ini rasanya nggak suka, saya nggak mau. Oh ini makannya enak, rasa. Oh ini ayah sedang makan. Dan sebagainya. Jadi koneksi anak akan semakin luas. Sinapsnya juga akan semakin berpendar ke banyak hal. Tetap Ibu kuatkan makannya, Ibu tambah hal-hal lain sesuai dengan kondisi anak. Nambahnya seberapa banyak Bu, memberikan koneksi-koneksi ini tadi.
kalau anaknya masih sangat sederhana bahasanya, jangan terlalu banyak kosakatanya. Tetapi kalau anak sudah semakin berkembang, semakin ditambah. Nanti yang makannya ini kuat duluan, Bu. Ayam, makan roti, ayah makan ayam tumpah. Ini cabang-cabang ini tidak sekuat makan. Makannya dulu yang akan semakin kuat. Nah, ininya berarti nanti dikuatkan juga. Baik, makasih Bu Sinta. Oke, Bu. Ya. Terima kasih Bunda Sinta sudah menjawab dengan luar biasa. Semoga juga menjawab pertanyaan dari mama yang lain ya. Nah, berikut ini ada Mama Sondak Silalahi. Disilahkan, bisa open mic, Mama. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Ibu Sinta. Halo, Ibu. Kenalkan Bu, saya Ibu Sondak dari Tebing Tinggi. Kebetulan saya bukan dari orang tua, saya ini guru gitu. Jadi tadi kan Ibu sudah membahas masalah stimulasi, masalah interaksi otak, kemudian hubungannya dengan perilaku. Saya tadi menyimaknya di sana. Tapi ada kasus yang mau saya sampaikan kepada Ibu Sinta begini. Kebetulan kan kami ada siswa 3 tahun. Usia 3 tahun itu di rumah dia terbiasa dijaga oleh neneknya. Jadi interaksi dia, stimulasi yang dia pernah selama ini, tetapnya aja hanya. Jadi interaksi dia dengan orang-orang di luar rumah itu sangat sedikit gitu. Jadi pada waktu masuk ke dalam kelas, mungkin karena merasa dia itu kan seusia dengan teman yang lain, dia masih mau diam gitu. Nah, pada saat kami bawakan ke ruangan terapi wicara BKPBI, itu menangis terus sampai nanti 1 jam kita di dalam ruangan BKPBI itu, dia menangis aja itu Bu gitu. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi itu kita menguatkannya, apakah di kata, apa di bahasa atau segala macam atau di perilaku. Saya pikir ini apakah ini ada hubungannya di perkembangan otaknya, kemudian ada hubungannya di perilaku, atau bagaimana Bu? Tolong Ibu berikan ulasan sedikit tentang itu. Terima kasih Bu Sinta. Iya Bu, Ibu catat, kemudian kita tidak bisa mencari akar masalah hanya dengan waktu melihat sebentar. Karena yang timbul adalah perilaku, yang timbul adalah dia menangis saat dibawa ke ruang terapi gitu ya Bu ya. Nah kemudian di kelas dia diam, itu perilaku yang kita amati. Tetapi sebetulnya perilaku itu kan mencerminkan banyak sekali hal yang kita belum tahu. Bagaimana dia perkembangan pada masa bayinya, tumbuh kembangnya, bagaimana orang di rumah memperlakukan dia, bagaimana tetangga memperlakukan dia, kalau dia ada masalah di pendengaran, bagaimana dia menangkap sebuah suara itu apakah jelas atau tidak, apakah rasa amannya ada, apakah dia merasa nyaman, banyak hal yang terjadi, dinamis sekali. Kita tidak bisa bilang, oh ini mungkin karena begini, oh ini karena begitu, tidak bisa Bu. Tapi kita memang harus cari semuanya. Dari aspek perkembangan yang tadi saya sudah tuliskan di situ, itu kan banyak sekali ya, bagaimana sosialnya, kemampuan sosialisasi dia di rumah gimana. Oh selalu dengan nenek, sama sekali kah tidak pernah keluar? Mungkin Ibu kasih cawang. Kemudian bagaimana kemampuan tubuh kembangnya? Oh waktu masih bayi dia pernah ada masalah sakit-sakit sehingga dia dibully misalnya. Atau ada hal-hal yang tidak berkembang dengan bagus, Ibu centang lagi. Kemudian kalau dia gangguan dengar, apakah dia memakai alat yang sesuai? Apakah tidak? Apakah suara-suara bisa didengar dia dengan enak? Kalau dia tidak bisa mendengar dengan nyaman, mungkin dia juga akan merasa nggak nyaman ya Bu ya untuk berkomunikasi dengan orang lain karena dia tidak paham orang lain bicara apa gitu ya. Ibu cetak lagi banyak hal yang memang harus kita lihat. Intinya adalah harus dilihat secara global, secara holistik, secara menyeluruh gitu. Anak yang sama si A yang dia pendiam di kelas, menangis di ruang terapi belum tentu sama dengan si B yang juga menangis di kelas dan menangis di ruang terapi misalnya, belum tentu sama. Yang satu mungkin karena dibully sehingga dia nggak pede, si terapi
misalnya, satu enggak kok, dia baik-baik saja, tapi dia kebetulan hari itu dia tidak mampu mendengar dengan baik, sehingga dia tahu aku masuk di ruang sini, aku harus menghadapi tugas yang tidak menyenangkan misalnya, dan lain sebagainya. Banyak hal yang satu dengan anak lain mungkin berbeda penyebabnya, tapi munculnya perilakunya seolah mirip. Jadi harus ditelusuri Bu satu-satu. Dan ini PR yang sulit untuk menelusuri, karena dinamis sekali. Ya, tapi kita kalau ingin tahu akar masalah, kita harus melihat dari berbagai aspek. Iya. Oh, nanya lagi nih Bu. Oh begini Bu. Kemarin kan Ibu saya observasi balik gitu Bu. Waktu di ruang di ruang BKPD IB. Kebetulan memang kan Ibu gimana ya cara menyampaikannya ya. Anak ini saya observasi balik lagi, saya berpikirnya gini, tapi memang yang ramu-ramu yang Ibu jelaskan tadi itu, saya memang belum arahnya ke sana. Yang saya berpikirnya, apa anak ini di sensorinya bermasalah, atau bagaimana saya pikir. Jadi kemudian saya pikir, apa memang perkembangan otaknya itu juga kurang bagus gitu. Apa itu Bu mempengaruhi juga ke perilakunya gitu? Sangat mempengaruhi. Otak kita ini sangat kompleks. Itu tadi saya bilang dalam 1 detik bisa terjadi jutaan koneksi. Bagi otak yang sehat, bayi-bayi atau anak-anak yang otaknya sehat, dalam detik dia sudah membuat sekian juta koneksi. Detik berikutnya sekian lagi koneksi, detik berikutnya sekian lagi koneksi, sehingga otaknya benar-benar berpendar gitu ya Bu ya. Sementara anak yang ada masalah di otak, dia tidak sebagus yang satu ini pendarannya, itu pasti jelas mempengaruhi. Gitu ya, Bu. Jadi intinya dan disebutkan di banyak sekali penelitian bahwa otak tidak saja mempengaruhi kemampuan yang nampak jelas, kemampuan dia memecahkan masalah. Oh anak ini pinter, sebutan mungkin kita umum, ini pinter, yang ini kurang pintar misalnya. Bukan cuma itu, tetapi mempengaruhi kesehatannya, mempengaruhi daya tahannya. Daya tahan dalam arti daya tahan stres. Anak yang satu udah dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bisa nangis. Tapi anak yang satu tidak, dia lebih baik daya tahannya. Ada anak yang lemah, artinya tidak bisa sekali sedih, tidak bisa kedua sekali makin sedih, tidak bisa ketiga kali putus asa. Ada anak yang tidak bisa sekali sedih, tidak bisa kedua kali dia merasa tertantang, tidak bisa lagi yang ketiga dia terus mencoba, dia ingin mengalahkan itu. Banyak misalnya, beda-beda gitu ya Bu ya. Jadi memang otak itu sangat mempengaruhi. Dan semua yang dilakukan oleh tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu koordinasi otak. Jadi kalau begitu Ibu, apa perlu juga saya masukkan observasi akademiknya dengan atau menstimulasi otaknya dengan gambar-gambar, dengan apa segala macam gitu? Ibu harus cari dulu penyebabnya, akar masalahnya. Kalau masalahnya sudah ketemu, obatnya gampang. Sama kalau saya ibaratkan orang sakit panas ya, panas itu kan bisa karena dia flu, dia panas. Bisa juga karena dia selain flu, sakit gigi panas nggak bisa. Misalnya sakit gigi akhirnya panas, atau misalnya dia diare terus sehingga dia panas. Obatnya kan beda, tidak bisa panas minum ini obat flu lain gitu. Meskipun simptomnya yang muncul adalah sama-sama panas, tapi penyebabnya beda. Ibu cari dulu sebabnya supaya bisa menemukan solusinya. Iya. Terima kasih Bu. Nanti kalau misalnya ada perkembangan atau apa, Ibu saya tanyakan lagi ya Bu. Boleh. Terima kasih sangat membantu saya Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Bunda Sondak. Boleh nanti chat lebih lanjut via WA ya, kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut. Ada pertanyaan terakhir ya, ini cukup banyak penanya, tapi ini pertanyaan terakhir dari Mama Reva. Bunda Sinta, apakah IQ anak mewakili perkembangan kognisi anak? Apa yang harus dilakukan jika hasil tes IQ anak rendah? Iya.
Silahkan Bunda Sinta. Terima kasih Pak Yo. Ini kerjaan saya dulu di ngetes IQ. Dulu sebelum saya bergabung di Aurika, pekerjaan saya ngetes IQ, terutama IQ yang anak-anak memang. Jadi begini, alat tes IQ sementara ini setahu saya gitu ya, yang saya dulu sering pakai gitu, ini adalah didesain untuk anak-anak normal perkembangan. Sementara ada beberapa anak-anak yang dia terkendala perkembangannya, dia tidak memahami instruksi dari tes IQ itu. Contohnya gini, tes IQ itu macam-macam ya, banyak sekali jenisnya. Salah satu tes IQ yang bentuknya verbal, misalnya anak dikasih balok misalnya, coba buat balok ya setinggi mungkin. Kalau dia tidak paham instruksi, dia akan mengerjakan apa adanya yang dia kepingin. Mungkin dia dibentuk berjajar-jajar, dia bentuk menjadi rumah-rumahan berjajar, dia bentuk menjadi kereta-keretaan, pada instruksinya dibentuk yang tinggi gitu. Dan banyak hal. Ambil yang itu ya, balok-baloknya diambil, kemudian disusun membentuk sebuah lingkaran. Kalau dia nggak paham lingkaran itu seperti apa, dia bisa jadi salah mengerjakan instruksinya. Sehingga hasil yang didapat dari tes, dia nggak bisa ini, tulis nggak bisa, tes berikutnya dia nggak bisa, tulis berikutnya nggak bisa, sehingga hasil tes kadang-kadang tidak benar-benar menggambarkan kondisi anak. Bukan karena anaknya yang tidak bisa, tetapi komunikasinya ini macet. Anak tidak paham apa yang diinstruksikan oleh si testernya. Misalnya seperti itu. Ada beberapa hal yang membuat anak itu tes bisa berubah. Sekarang dites dia 90. Kemudian 3 bulan lagi dia dites, dia 100. 6 bulan kemudian atau setahun dia dites 110. Loh, ini IQ bisa berubah-ubah? Enggak. IQ itu tetap. IQ itu tetap. Yang membuat dia berubah adalah mungkin adalah salah satunya kemampuan anak memahami instruksi. Kemudian proses belajar. Kalau dia sudah pernah menghadapi tes yang sama, kemudian dites lagi, dia mungkin masih ingat, oh ini kayaknya begini gitu ya. Apalagi kalau dia cerita ke rumah, ibu tadi aku tes begini-begini, terus aku jawab begini, terus ibunya bilang, oh harusnya jawab begitu. Mungkin. Karena itu kalau di dalam psikologi, tes itu tidak boleh diulang dalam waktu yang terlalu dekat. Menghindari anak mungkin masih ingat dan sebagainya. Intinya adalah dari pertanyaan ibu, tes IQ ini kalau dia benar-benar dilakukan dengan menimbang semua hal gitu ya, kondisi anak, kemudian kemampuan komunikasi dan lain sebagainya, maka itu bisa dikatakan dia menggambarkan kondisi anak. Tetapi ada juga beberapa tes yang kurang menggambarkan jika beberapa faktor itu tidak terpenuhi. Misalnya itu tadi komunikasi yang terhambat dan lain sebagainya. Begitu Bu. Ya, terima kasih Bu Sinta. Jadi kemarin itu mostly karena dia diagnosa GDD, tes IQ-nya nyarinya yang non-verbal Bu. Dan untuk anak under 6 tahun, di bawah 6 tahun dan non-verbal dan sudah mempertimbangkan dia gangguan dengar dan semacamnya itu di rumah sakit jiwa Menor. Itu kudarwah hasilnya slow learner Bu, gitu. Itu yang makanya saya tadi bertanya di kolom chat, kalau misalnya rendah itu gimana Bu? Maksudnya berarti karena kan kalau FPT kan katanya kognisi dan konsentrasi gitu ya, pengaruh banget, terus harus gimana? Iya Bu, kalau misalnya yang melakukan sudah mempertimbangkan semua kondisi anak, bisa dikatakan bahwa itu menggambarkan. Jika hasilnya kemudian dikatakan dia slow learner, apa yang harus dilakukan? Ibu lihat semua aspek perkembangan yang saya tuliskan tadi. Penglihatan, pendengaran, motorik halus, motorik kasar, sosial, emosi, semuanya dilatih. Semuanya dilatih, bukan, oh dia slow learner, berarti saya kasih ini, balok-balok supaya dia menjadi bisa. Oh dia slow learner, berarti saya kasih ini yang berhubungan dengan kognisi dalam tanda petik ya, karena kognisi itu intinya tentang hal melakukan hal, menganalisa hal, memecahkan masalah begitu ya. Tetapi sebetulnya ibu harus lihat juga semua aspek perkembangannya. Kalau semua aspek perkembangannya. Kalau belajar mendengarnya bagaimana Bu? Ini karena saya tuh bingung cara ngajarin belajar mendengarnya, ternyata kok kognisinya juga susah, itu gimana? Nah, iya, itu tadi Bu saya bilang, Ibu latih semua sehingga dia lebih tanggap, dia lebih
lebih aware, dia lebih aware tuh lebih apa ya Bu? Lebih aware ya Ibu tahu maksudnya ya. Dia lebih dia lebih aware gitu, sehingga dengan dia lebih aware dan Ibu intens melatih mendengar akan ada perbaikan. Tetapi mungkin metodenya tidak cukup dengan menggunakan satu metode. Harus metode yang sesuai dengan kondisi anak. Nah, untuk bilang yang sesuai dengan kondisi anak seperti apa, kita harus jembrengin dulu balik lagi masalahnya. Ada masalah di sini, di sini, di sini, di sini, baru kita menentukan berarti solusinya adalah harus ini. Dan itu ekstra luar biasa effort ya dari orang tua dan dari anak juga sebetulnya. Kalau anak yang lain dalam waktu 5 bulan dia sudah seperti ini, mungkin putra ibu belum. Anak yang lain 1 tahun, mungkin putra ibu butuh waktu 2 tahun. Tetapi ada kemajuan. Artinya wadah yang ada. Kondisi anak saya tadi bilang wadah ya, otak yang ada. Wadah ini dari lahir sudah kebentuk gitu ya. Wadah yang ada ini isinya bisa optimal. Wadahnya gede Bu, karung beras dibanding dengan kresek. Misalnya muslih kresek, temennya karung beras. Jauh banget gitu ya. Tapi kalau kresek ini diisi full, maka dia akan optimal. Kalau karung beras dia diisinya cuma 1/4-nya, jangan-jangan muslih lebih bagus. Intinya perpaduan antara wadah yang sudah ada diturunkan dengan stimulasi dari lingkungan. Gitu Bu, semangat selalu Ibu. Oke. Baik, terima kasih Papa Mama hebat yang sudah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini, sudah menyediakan waktunya untuk bisa bersama-sama dengan kami Yayasan Aurika untuk belajar bagaimana sih perkembangan kognisi anak. Nah, insya Allah kita akan bertemu di minggu kedua bulan Oktober dengan materi yang lain. Monggo selalu cek di Instagram kami atau di Facebook kami, karena kami akan selalu share parenting online atau pelatihan-pelatihan yang lain di media sosial kami, di 2 media sosial yang ada. Dan kalau mungkin ada yang tidak sempat mengikuti dari awal, nanti insya Allah kita akan unggah juga di YouTube kami. Insya Allah di 2 hari ke depan kita akan unggah parenting online kali ini di YouTube kami juga. Mohon bantuan untuk subscribe sehingga bunda-bunda akan tetap semangat dalam berkarya untuk membuat karya-karya terbaik buat membersamai anak-anak kita. Terima kasih. Kami akhiri parenting online kali yang ke-10 bersama Bunda Sinta, dan semoga kita akan selalu sehat, tetap semangat membersamai anak-anak kita untuk mencapai titik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.